Shalom. Selamat malam, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus yang hadir saat ini dan yang berada di rumah masing-masing. Pelayan firman, pengurus PLK PKB, dan kami yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah PLK Persekutuan kaum Bapak GBG Jemaat Petra Jakarta Utara yang saat ini dilaksanakan di Pospel Bulakuri bertempat di gedung gereja Marundalen. Pemberita firman pada ibadah PLK PKB saat ini adalah Pendeta Bapak Adiano Pangkai. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak-bapak kekasih Tuhan, marilah kita berdiri dan menyanyikan Mas PLK PKB. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah dengan bersatu. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Hidup Jemaat 7 bait 1. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernapas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membalui kami yang tulus mengaku kepada-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Engkau telah memperlengkapi para Bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan
menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapak tetap tangguh dan luas menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah di sini maupun yang berada di rumah masing-masing dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam Mazmur puji-pujian. Diambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering tanpa manusia dan berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan mengatakan Engkau. Bapak silakan duduk. Kita akan bersambung dengan menyanyi dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita dengarkan vokal grup PKB.
Di atas kebenaran kami manusia selalu ada kebenaran ilahi, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang bersumber dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kami membuka Alkitab, kami selalu berhadapan dengan kebenaran mutlak, kebenaran tunggal, kebenaran yang berasal dan bersumber dari Tuhan saja. Oleh karena itu, biarlah kami yang mendengarkan firman, tugas Tuhan bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus, supaya kebenaran Tuhan itu yang berbicara, bukan kebenaran kami. Oleh karena itulah juga Tuhan bersabdalah malam ini dalam persekutuan kaum Bapa, kami mau mendengarkan lagi firman-Mu serta merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 24. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai 24. Saya mengajak kita membaca bagian Alkitab ini secara gilir ganti ayat per ayat. Kita mulai. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia telah menemukan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus, memeteraikan tanda miliknya atas kita
dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku mengenal salah sebagai saksiku, dia mengatakan aku bahwa seorang aku mendapatkan Roh Kudus yang dalam mempunyai ancaman. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percaya, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Dalam kitab 1 Korintus itu ada persoalan yang muncul di tengah-tengah jemaat. Dalam persekutuan Kristen di kota Korintus itu ada persoalan dan sangat serius. Mari kita perhatikan kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Kata perselisihan itu berarti konflik. Selisih itu berarti tidak balance, tidak pas, tidak cocok. Ada yang merasa bahwa dia yang benar, yang menyatakan mengklaim dia benar itu kemudian dibantah dengan kebenaran yang lain. Lah kalau sama-sama benar, itu bagaimana? Konflik. Perhatikan, dikatakan yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Klaim kebenaran atas apa yang mereka dengar, apa yang mereka terima, apa yang mereka pahami berdasarkan kesaksian-kesaksian itu ternyata tidak membuat seseorang itu bisa menerima orang yang lain, tetapi justru menuding, menuduh, bahkan sampai memfitnah orang lain. Dan anehnya itu dipakai dalam kacamata, dalam pikiran orang-orang yang mereka percayai. Contohnya ini, mengklaim ada kelompok dari golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Kristus. Di luar itu tidak. Inilah perselisihannya. Disitulah persoalannya. Nah, kita bertanya secara kritis malam hari ini Bapak Ibu. Apakah di dalam persekutuan kita itu tidak ada itu? Orang yang ngotot selalu mempertahankan kebenarannya sendiri-sendiri. Di gereja ada enggak ya gitu? Saya cuma tanya ada atau tidak. Tidak untuk dibahas. Saya cuma tanya ada atau tidak. Ada ya? Tidak ada. Yang mengklaim kebenaran sendiri, kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan ada nggak itu? Mestinya tidak ada. Inilah yang dikritik oleh Rasul Paulus. Kamu boleh bermasalah, tapi Paulus ingatkan di 1 Korintus pasal 1 ayat 13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu?
Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Intinya, Bapak Ibu dan saya ini sama atau berbeda? Saya dan Bapak Ibu ini berbeda atau tidak? Ketika saya mengatakan begini, saya percaya Yesus itu Tuhan. Buat saya pribadi, Yesus itu Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat. Itu saya. Bapak Ibu? Saya ulang pertanyaan. Jangan cepat-cepat emosi jawab. Ini termasuk jemaat yang di rumah. Saya pendeta Wangkai yang memutasi. Percaya bahwa Yesus itu buat saya, Dia Tuhan. Dan Dia Juru Selamat buat saya. Saya yakin betul itu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, sama atau tidak? Sama atau tidak? Jangan ragu-ragu, sama atau tidak? Kenapa kelakuannya terbagi-bagi? Kenapa ada kelompok yang merasa dia paling benar? Sama Tuhannya, iya saya juga yakin sama. Tapi kelakuannya seringkali membenar-benarkan diri. Benar atau tidak? Kok benar lagi? Itu kritik. Apakah Yesus Kristus yang Bapak, Ibu, dan saya percaya itu terbagi-bagi? Terbagi-bagi atas, oh ini menurut Wangkai, Kristusnya Wangkai beda dengan Kristusnya Pak Jantor, Pastor Ibu. Tidak, Yesus tidak pernah bisa dibagi-bagi menurut pemahaman. Lah kenapa kita selalu cenderung membenar-benarkan diri? Atas dasar itulah maka Rasul Paulus terdorong untuk menulis surat yang panjang bahkan sampai 2 buku. 1 Korintus dilanjutkan lagi dengan kitab 2 Korintus. Atas dasar itulah juga kitab 2 Korintus pasal 1 yang kita baca, terutama ayat 12, itu yang menjadi perhatian kita malam hari ini. Ayat 12. Inilah yang kami megahkan. Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus, bahwa suara hati Bapak Ibu memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu yang berbeda-beda, itu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi. Lah kalau begitu kenapa situ bikin-bikin diri benar? Kalau kita ini bicara dari suara hati, bukan dari logika yang dibenar-benarkan, yang disusun, dirangkai, diatur sedemikian rupa seperti benar, padahal tidak benar. Licik, munafik, di depan baik, di belakang dia tusuk. Saling menjatuhkan. Pertanyaan dasarnya 1 Korintus pasal 1 ayat 13 tadi, apakah Yesus itu terbagi-bagi? Apakah Yesusnya Bapak Ibu dengan Yesus saya ini terbagi-bagi? Berbeda-beda. Sehingga kita harus membenar, kata saya itu benar. Jawaban Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 12 mau menjelaskan kepada kita 2 hal. Kalau kebenaran kita itu hanya satu dari Tuhan, hanya dari Yesus Kristus saja, maka 2 hal. Pertama, pakailah hati nurani untuk menguji benar atau tidak Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Jangan membenar-benarkan diri lalu pakai Tuhan. Seringkali kita bilang dalam nama Tuhan Yesus, berdasarkan firman Tuhan, padahal tidak ada kata-kata firman-Nya. Itu sering.
menipu orang dengan firman Tuhan, memutarbalikkan kebenaran firman hanya menurut tujuannya sendiri. Ini gak benar nih. Itu hanya bisa diuji apabila hati nuraninya bersih. Saya kasih contoh menguji hati nurani. Ada bapak-bapak yang pakai salib enggak? Pakai kalung salib. Pak Homing pakai? Oh, bapak pakai? Oh, pakai masker. Ibu. Saya nih ibu, ya siapanya laki-laki nih bu. Enggak ada ya? Ada? Oh, Pak Wendy. Nah, kenapa itu Pak? Pertanyaan saya pertama, kenapa pakai salib? Supaya bingung di Pak Wendy. Oke. Jadi yang tidak pakai salib ini satu ya Pak. Satu. Dua. Maaf ya Pak, ini kan cuma contoh loh Pak Wendy, jangan pulang saya nggak dikasih makan lagi dengan kerja ini. Apakah menurut Bapak salib itu merubah cara berpikir, merubah sikap Bapak sehari-hari? Bisa, itu sepertinya jawabnya tidak pas itu ya. Betul enggak? Antara mulut dan kelakuan belum tentu sama toh. Jadi kalau kita pakai salib, apakah dia langsung merubah sikap, cara berpikir, cara bersikap, dari emosional jadi penuh dengan kasih, orang diutangin satu-satu dan tidak ditagih? Wah, itu baru penuh dengan kasih. Toh diomongin, difitnah, dia ampuni dalam nama Tuhan Yesus, tidak apa-apa. Itu resiko orang pakai salib. Sudah begitu belum? Sudah begitu belum? Kalau belum, lapas tuh salib. Bisa Bapak Ibu paham? Kalau hati nurani yang bicara, bukan soal salibnya besar atau kecil, bukan soal dia mau dipakai di leher kan gimana kan, bukan. Kalau bicara hati nurani, otomatis Bapak Ibu tolong baca Kolose 3 ayat 17. Itu kalau bicara hati nurani, perkataan ataupun perbuatan itu disebut di dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 17. Coba Bapak kita baca sama-sama. Dan stop. Dan segala sesuatu apapun itu. Terus baik oleh perkataan ataupun perbuatan. Perkataan itu lahir dari pikiran, perbuatan lahir dari hati. Lalu firman Tuhan katakan itu, Kolose 3:17, lakukanlah semuanya dalam. Nah, stop, sudah cukup itu. Baik perkataan atau perbuatan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Cara mengujinya bagaimana? Bapak Ibu pernah masuk bar atau tidak? Saya cuma tanya pernah masuk atau tidak. Saya tidak tanya lebih daripada masuk atau tidak, itu aja. Pernah? Saya sering masuk, duduk nggak pernah, minum nggak pernah. Pernah? Sebelum masuk lepas tuh salib. Kalau sudah selesai baru pakai lagi. Paham maksud saya? Atau bapak-bapak, ini saya minta maaf kalau dengan contoh ini. Kalau mau gambar istrinya, bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus. Bisa atau tidak? Seemosi apapun bapak-bapak sebagai suami, emosi terhadap istrinya, terus gambar kau, gambarlah aku. Begitu ditantang oleh istrinya, lalu bapak pun gambar, dan sebelum gambar, dalam nama Tuhan Yesus. Bisa atau tidak? Ibu-ibu tolong mengaku lah, ada enggak bapak-bapak yang tampeleng ibu-ibu, lalu dia bilang sudah dalam nama Tuhan Yesus, lalu ibu-ibu ditampar bilang ini, amin, haleluya.
Ada tidak? Itulah ujiannya dengan hati nurani. Kalau punya hati, kata Rasul Paulus, suara hati kami memberi kesaksian bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya hubungan kita, bukan karena kecurigaan, bukan karena kecemburuan, bukan karena iri hati, bukan karena itu intinya kalau hati nurani bicara. Tetapi dikuasai oleh ketulusan, kebersihan hati, Bapak-bapak, kemurnian dari Allah, bukan dari dunia, bukan oleh hikmat duniawi. Hikmat duniawi itu kata Rasul Paulus dalam kitab Galatia 5, buah-buah yang namanya kefasikan itu banyak, buah-buah kedagingan itu banyak. Itu yang tidak boleh dalam persekutuan dengan Kristus. Nama Yesus yang disembah, nama Yesus yang dimuliakan, tapi jangan pakai nama Yesus untuk menaburkan kebencian, bikin kelompok dan membenar-benarkan. Ini menjadi peringatan buat kita orang yang percaya kepada Yesus. Bukan bapak ibu, bukan kita manusia yang mempengaruhi Tuhan, tapi Tuhan dengan firman-Nya yang harus mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita mengolah perasaan, cara kita bergaul, cara kita bersikap, cara kita bertutur kata. Itu harus lahir dari ketulusan, bukan akal bulus, tipu-tipu teman, bukan. Nah, ini semua bagi kita orang percaya menjadi titik tolak bergaul dalam persekutuan, baik secara internal PKB jemaat maupun kita orang Kristen di tengah-tengah pergaulan masyarakat yang banyak sekali perbedaannya. Pakailah ketulusan, jangan akal bulus. Pakailah hati nurani yang bersih untuk menerima perbedaan-perbedaan. Oke, kita boleh berbeda-beda cara berpikir, kita boleh berbeda-beda secara ekonomi, kita boleh berbeda-beda latar belakang pendidikan, kita boleh berbeda-beda dalam segala hal. Tapi ingat, Yesus Kristusnya saya dan Yesus Kristusnya Bapak Ibu itu satu, bukan dua. Jadi kita wajib tunduk kepada kehendak Yesus yang satu itu, yaitu mau saling mengasihi, mau saling menerima, mau saling menghormati perbedaan, jangan menista, jangan menaburkan kebencian. Itu inti yang mau dikatakan. Itu pesan yang mau disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, karena ada persoalan yang tadi disebutkan dalam 1 Korintus pasal 1. Kristus kok terbagi-bagi, kok situ bikin-bikin kelompok, sok bener aja. Ini nasihatnya. Menghadapi ini semua Bapak Ibu, kita tidak diajarkan untuk mari galang kekuatan. Kita tidak disuruh untuk melakukan itu, tapi bukalah hati Bapak Ibu untuk menghadirkan Yesus dengan ketulusan, dengan kemurnian hati, untuk saling menghormati. Bukan dengan kekuatan hikmat duniawi, tetapi dengan ketulusan dan kemurnian yang berasal dari Allah. Mengapa ibadah malam hari ini kita harus membaca bagian Alkitab ini? Mengapa kita angkat pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus terkait dengan persoalan kemurnian hati itu? Ternyata Bapak Ibu, kita boleh saja tinggal di dunia, bersaing, mau mendapatkan kesempatan-kesempatan yang jauh lebih
lebih cepat, lebih banyak, lebih berharga, lebih terhormat, lebih. Tuhan tidak larang. Saya ulangi, kita tinggal di dunia, kita harus bisa menyiasati kehidupan itu sedemikian rupa sehingga kita menerima yang namanya berkat dari Tuhan, dan kita selalu bersyukur, jangan egois. Tetapi untuk itu Bapak Ibu, kita diajar oleh Tuhan jangan sampai menista, jangan sampai melukai, jangan sampai kita saling menghancurkan. Karena Tuhan tidak mendidik kita untuk itu, tapi Tuhan ingin supaya hadir yang namanya suara hati, supaya ada ketulusan, supaya ada kemurnian. Ini modal persekutuan umat Kristen dimanapun Bapak Ibu berada. Sekaligus dia mengunci persekutuan di dalam secara internal. Kenapa kita mesti bicara ini juga dalam konteks PKB? Kalau kita sama-sama percaya Yesus kita itu sama di dalam PKB, apakah Tuhan Yesusnya PKB sektor 1 dengan pos prokes di Bulaturi ini sama atau tidak? Tuhan Yesusnya PKB, ini bukan program PKP, saya tanya PKB di Petra Jakarta sana dengan di Marunda lain ini sama atau tidak? Oh ya, sama ya. Berarti kalau di sana bisa aktif, di sini juga bisa dong. Betul toh? Halo. Betul dong. Jangan saling melemahkan. Kalau cuma soal seragam ya Bapak-bapak Ibu Bulaturi gampang. Saya bantu. Saya jadi kalau saya bilang bantu itu saya benar itu. Saya bantu doa semoga ada. Kenapa disuruh beli? Artinya Bapak Ibu, kalau kita punya satu merek, janganlah kita berlindung di belakang segala alasan apapun yang membuat jadi kesannya itu Tuhan kita beda-beda. Jangan. Itu yang membuat kadang kita miris ya, bilang Kristen, kelakuan Kristiani, tapi kok mulut nggak bisa direm ya, mulutnya ember. Saya pikir mulut ember itu cuma bagian kehidupannya kaum perempuan, ternyata kaum bapak juga ada. Untungnya tidak di Petra, ya, untungnya bukan di Marunda Land, itu adanya di Bulaturi. Oh sama itu. Itu tidak ada di Petra, itu ada di Koja, di Semper. Dengan kata lain Bapak Ibu, itu mau diingatkan kalau dalam konteks PKB, persekutuan kaum Bapak itu adalah persekutuan yang mengedepankan Tuhan. Kata Yesus dalam Lukas 1:37, bagi Allah tidak ada yang, itu sangat meyakinkan. Gara-gara itu gedung gereja ini selesai. Ada bapak-bapak yang baru pertama kali masuk sini kan? Bagus lah. Pak Tri, bapak-bapak Bulaturi belum kenal Pak Tri ya? Pak Tri kalau berdiri, iya bapak sudah dokter tapi banyak belum kenal. Masalahnya bapak-bapaknya Bulaturi tidak masuk gereja. Pak Tri kalau berdiri. Ya, ini suaminya Pendeta Febri, Pendeta Febriola. Nanti beliau menggantikan saya sementara sebagai KMJ. Jadi beliau itu KMJ, suaminya. Bayangkan bapak-bapak, dalam satu wadah kita diizinkan Tuhan untuk bisa melakukan apa saja. Lalu kenapa kita seringkali berlindung dalam kelemahan? Katanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mestinya ini mendorong niat, mendorong motivasi, mendorong semangat kita untuk bersatu, bukan saling membenar-benarkan diri. Jadi apa yang tidak mungkin bagi Tuhan itu mari kita kerjakan, mari kita lakukan. Saya terus terang tidak tahu dan tidak mengerti arti lagu yang dinyanyikan tadi. Tapi saya senang karena irama lagunya. Betul tidak? Kasih lagunya sama bapak-bapak di sini.
Ya, dan diajarin. Semangatnya itu bagus. Semangatnya. Kalau nggak ada yang pukul-pukul tadi, pukul ember aja sekat. Lu ada. Semangat itu harus ditunjukkan. Saya harus berikan kesaksian pada Bapak Ibu. Kondisi fisik saya itu sakit. Mungkin ini bukan gara-gara Petra ya. Bukan gara-gara persoalan di Petra sampai dia drop gitu ya. Tapi gara-gara ada hal yang tidak patut, tidak layak, ada yang tidak benar. Tapi itu dibenar-benarkan. Hati nurani harus bicara, berkatalah ya di atas yang ya, benar di atas yang benar. Betul tidak? Kita tidak pernah mengajar sama anak, kau pukul itu tetangga, tidak apa-apa, nanti papa yang bantu. Tidak ada kita mengajarkan anak itu untuk melakukan yang namanya jahat, menipu, tidak ada. Pasti kita tegur lah kalau dalam praktek hidup dalam persekutuan kita melihat ketidakbenaran, lalu kita diamkan, hati nurani ini terusik. Ketulusan kita itu bicara bahwa ada keengganan, bukan kemalasan ya Bapak Ibu. Saya nggak terlalu senang kalau dibilang kaum Bapak itu persekutuan kurang banyak. Saya tidak setuju. Bapak-bapak itu bukan kurang banyak, banyak. Saking banyaknya malas ke gereja, itu masalahnya. Saya tidak setuju kalau disebut itu artinya bahwa kita punya ketulusan untuk datang kepada Tuhan. Tapi seringkali ketulusan itu tertutupi dengan berbagai-bagai alasan. Jangan biarkan hati nurani Bapak Ibu itu tenggelam dalam kesibukan, di dalam kemalasan, di dalam berbagai hal. Saya senang hadir malam hari ini di sini bukan karena ini khotbah saya yang sudah paling akhir, karena hari Senin saya harus berangkat. Tapi saya gembira karena inilah pertama kali kita PKB beribadah di sini ya, bersama-sama di gedung gereja yang bagus ini pula. Wih, mantap. Saya mohon Bapak Ibu, atas dasar kemurnian suara hati kita laki-laki sebagai kaum bapak, indahkanlah Tuhan untuk membentuk persekutuan di bulan Pulau. Saya sudah memberi nama jemaat ini Exodus. Bapak Ibu yang baru dengar kata ini, kata Exodus itu kalau di Alkitab namanya keluaran. Exit gitu ya, Exodus itu exit, keluar. Kitab Keluaran itu punya dasar ya. Keluaran 13 yang saya ceritakan ya. Keluaran 13 ayat berapa Pak? Aduh, sudah lupa lagi. Saya sudah khotbah sampai keringat-keringat, Bapak Ibu lupa lagi. Kitab Keluaran itu menceritakan sesuatu yang luar biasa. Israel 430 tahun hidup dalam penderitaan di Mesir tanpa mampu menyelesaikan masalahnya. Tapi Tuhan bekerja dengan cara Tuhan secara luar biasa. Dialah yang membawa Israel keluar dari Mesir setelah 430 tahun. Itu pun Israel harus berjalan lagi 40 tahun dan masih juga diperhadapkan dengan banyak sekali masalah, peperangan di sana sini. Tetapi sesuatu yang pasti kita dapat dari Tuhan ialah Israel masuk di tanah Kanaan. Tidak lagi diperhitungkan 430 tahun kesusahannya, panjangnya perjalanan 40 tahun, tapi sukacita dari yang ilahi itu dinikmati oleh umat. Itu mau meyakinkan kita kaum bapa, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Itulah buktinya. Jadi berilah hati, berilah waktu untuk Tuhan, untuk kita kompak beribadah. Tidak usah malu. Kalau tidak bisa lagu kita bakti, ya kita cari lagu lah. Banyak sekali lagu di nyanyian MD itu yang bisa kita nyanyikan juga. Tidak ada masalah itu Bapak Ibu. Yang penting persekutuan dengan Tuhan itu semakin diberkati. Saya senang lihat gedung gereja ini, tidak disangka-sangka bisa jadi seperti ini. Dan saya yakin, saya percaya bahwa semua ini karena pekerjaan dari kaum bapak. Siapa yang mau pasang-pasang tegel ini kalau bukan kaum bapak? Siapa yang ngecat-ngecat ini kalau bukan bapak-bapak? Betul tidak?
Salah, ini karena pekerjaan Tuhan melalui Bapak-Bapak. Allah Bapak, Tuhan bekerja melalui Bapak-Bapak. Kalau ingat baik-baik kalimat ini ya, Tuhan bekerja melalui. Jadi yang bekerja bukan Bapak-Bapak, tapi itu atas inspirasi Tuhan. Inilah akibatnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul itu, kita aminkan dan ini buktinya. Jadi jangan pernah goyah, jangan pernah bergeser dari pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita itu, yang memberi kepada Bapak Ibu suara hati yang murni. Pakailah itu, gunakanlah itu untuk mempererat hidup, mulai di dalam hidup pribadi Bapak-Bapak, rumah tangga Bapak-Bapak, dengan istri, dengan anak, dan mulailah menjalin persekutuan mulai dari PKB, persekutuan yang lebih besar jemaat, dan dia menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 245 bait yang pertama. Engkau sudah menyentuh hati nurani kami untuk berbicara dengan ketulusan, supaya kami tidak menjadi orang yang semakin egois, semakin melupakan Tuhan, dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengarkan. Kadang kami menggunakan kebenaran kami sendiri dan sepihak, dan mengelompok dalam kepentingan-kepentingan serta menuding-nuding yang lain. Kebenaran di dalam Kristus tidak terbagi. Kebenaran dalam Kristus Yesus justru mempersatukan dan mempererat ikatan di dalam kebersamaan sebagai gereja atau sebagai jemaat. Karena itu malam ini kami bertekad untuk terus mengindahkan Tuhan yang satu dan mempersatukan kami, supaya kami menggunakan hati nurani untuk memecahkan persoalan, mendamaikan hati, diri, dan mau menerima perbedaan-perbedaan dengan penuh rasa syukur, dan tidak perlu ada kebencian dan tidak perlu saling menista, tetapi justru mau saling merangkul, saling memaafkan, saling mengampuni, supaya persekutuan ini menjadi indah di mata Tuhan, dan Tuhan pun menyatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan itu sebabnya kami bersyukur malam hari ini kaum Bapak hadir di gereja Marunda Lem di wilayah Bulakuri ini, Jemaat Exodus, untuk menyatakan bahwa kami bersatu. Kami hendak memulai
kebersamaan kami sebagai PKB di pos pelayanan Bulak Turi Jemaat Exodus ini. Kami mau memulai sebuah pelayanan yang tulus dengan hati nurani yang terbuka. Dan ini akan memberi kepada kami semangat sebagai kaum bapa di GPIB Jemaat Petra untuk membangun solidaritas kebersamaan secara baik. Tuhan berkati kehidupan kami sebagai laki-laki yang Tuhan berkati di rumah, sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pekerja, bahkan juga sebagai pelayan, sebagai pengurus, sebagai presbiter. Tuhan memberkati. Sekalipun ada banyak pergumulan yang kami alami terkait dengan kewajiban diri kami, pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga, terkait dengan masa depan keluarga, anak-anak, biarlah Tuhan memberi kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, tapi hati yang tulus, kerja keras dalam kami menjalankan fungsi kami sebagai laki-laki yang Tuhan berkati. Tidak ada dalam diri kami keputusasaan, kekecewaan, ketakutan, tapi justru sebaliknya kami memiliki keberanian untuk mengaktakan iman kami kepada Tuhan dengan menjalankan semua peran kami itu secara bertanggung jawab, penuh kasih, dan mau saling berbagi. Berkati semua anggota kaum bapa, berkati para pengurus, baik daripada 3 jemaat maupun pengurus inti, pengurus lengkap, pelkat PKB. Biarlah Tuhan, ibadah bukan menjadi satu kewajiban, tetapi sebuah kesadaran atas kebutuhan spiritual yang kami perlukan, supaya diberkati kehidupan kami, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati nafkah kami, diberkati kebersamaan di dalam tubuh pelkat PKB itu sendiri. Secara khusus kami berdoa untuk semua orang yang sakit, baik dalam perawatan medis di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan memberkati secara khusus Ibu Sinaga. Biarlah Tuhan pulihkan dia dengan kuasa Tuhan yang penuh dengan mujizat, menyembuhkan di atas kuasa darah Yesus, dan bersama dengan Pak Sinaga sebagai suami serta anak-anak, dia dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupannya. Kami memohon, kami meminta, kami mengangkat segala hal lewat doa malam hari ini. Bagi para presbiter, diaken penatua, pendeta, khususnya di Bulak Turi, Tuhan memberkati semangat kebersamaan, kerajinan untuk beribadah, tetapi juga sekaligus Tuhan memberkati segala upaya untuk menjaga gedung gereja ini, merawatnya, serta memanfaatkannya dengan tanggung jawab, supaya kehadiran Tuhan dimuliakan melalui gedung gereja ini. Tuhan memberkati kebersamaan masyarakat di Bulak Turi, Marunda. Tuhan memberkati kami semua yang hadir malam hari ini di sini dalam ibadah pelkat PKB. Tuhan memberkati pribadi, lepas pribadi, dan dengarkanlah doa kami yang kami bawa dan kami alaskan di dalam kuasa kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Salam
Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga, Ku Beri Persembahan. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Shalom. Persekutuan ibadah kaum Bapa yang memuliakan Tuhan, kami pengurus PKB dan jemaat mengucapkan syukur pada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Tuhan, Bapak Pendeta Dian Watrai. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bersama membimbing dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada pemandu lagu, organis, dan petugas multimedia. Ada beberapa hal yang perlu dibacakan, antara lain untuk ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pukul 19.00 WIB akan dilayani oleh Pendeta Febriola Waluyo Kirits dan didampingi oleh Presbiter Sektor Pelayanan 9. Seutuhnya dilaksanakan secara online lewat YouTube GPI Petra Jakarta. Mohon partisipasi segenap warga jemaat untuk mengikuti ibadah keluarga tersebut. Untuk ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 pukul 17.00 WIB dengan pelayan firman Pendeta Febriola Waluyo. Ibadah di rumah masing-masing disiarkan seutuhnya lewat
live online YouTube GPI Petra Jakarta Utara. Mohon partisipasi segenap anggota Pelkat PKB untuk mengikuti ibadah tersebut. Untuk ibadah Pelkat PKB mendatang akan dilaksanakan kembali pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pada pukul 19.00 WIB. Ibadah di rumah masing-masing disiarkan seutuhnya lewat live online YouTube GPI Petra Jakarta Utara. Mohon partisipasi segenap anggota Pelkat PKB untuk mengikuti ibadah tersebut. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah Pelkat PKB secara online di rumah masing-masing, maka persembahan dan persembahan syukur atau persepuluhan serta lain-lainnya dapat diserahkan langsung ke kantor majelis jemaat atau ditransfer melalui rekening BNI dan Mandiri yang tertera pada warta jemaat. Demikian warta dibacakan dalam ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Bapak-bapak, mohon perhatian sejenak. Kita masih akan mendengarkan semacam pengarahan dari Ketua 3 PHMJ. Bapak-bapak tolong sabar ya, tidak lama lah, 2 jam. Shalom. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada seluruh pengurus Pelkat PKB yang pada malam hari ini kita boleh beribadah Pelkat PKB bersama dengan bapak-bapak yang berada di Pospel Bulak Turi di sini. Satu kemajuan yang boleh kita sama-sama melihat bahwa mungkin dahulu bapak-bapak kurang aktif di Pospel Bulak Turi ini, tapi dengan adanya ibadah pada malam hari ini, mari bersama bapak-bapak sekalian dengan pengurus yang ada, kita meningkatkan lagi kita punya persekutuan dengan Tuhan melalui wadah Pelkat PKB, khususnya di Pospel Bulak Turi di sini. Untuk itu kami menghimbau agar bapak-bapak dengan kesibukannya masing-masing dapat meluangkan waktu untuk setiap hari Jumat beribadah. Nah, di dalamnya perlu ada pengurus tentunya. Paling tidak ada yang mengkoordinir untuk bapak-bapak yang ada di Pospel Bulak Turi sini. Ada koordinator, ada sekretaris, atau satu bendahara 3 atau 5 orang lah paling tidak. Itu himbauan dari kami. Jadi karena pada malam hari ini bapak-bapak ada kumpul banyak bersama dengan pengurus, mungkin nanti teknisnya akan diatur kemudian. Untuk seluruh istri-istri, ibu-ibu yang juga mendorong bapak-bapaknya untuk hadir pada ibadah ini, Pelkat PKB khususnya, jangan jemu-jemu untuk memberikan semangat kepada bapak-bapak sekalian. Ini saja saran dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dalam
berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Demikianlah ibadah pelekas persekutuan kaum bapa GPIB Jemaat Petra Jakarta Utara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.